Oke cuy, jadi kembali lagi bersama sama gua di sini. Jadi ya kali ini gue tuh bakalan kembali melanjutkan series berawal dari mimpi berujung menghemti adik kandung sendiri part kedua. Ya sepertinya dari part 1 kemarin tuh cukup meledak banget kontennya. Ya di sini gue tuh kagak expect banget aja ternyata kalian semua itu cabul. Ya gue harapin sih kalian nontonnya tuh kagak sambil begitu ya kan, karena kayak gawat banget gitu cuy. Dan ya buat kalian yang kepo ya karena sama judul manganya. Jadi manganya itu berjudul Anito Imoto no Shitai Shitai Goto. Dan by the way jangan lupa itu cuy buat ngedukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Karena ya subscribe kalian itu sungguh berharga banget bagi gua. Dan kalau semua udah langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Melanjutkan dari part sebelumnya, kali ini kita diliatin gitu cuy sama si Moriyama yang lagi keteteran gara-gara ya manga buatannya itu laris manis di pasaran. Ya merasakan kakaknya yang lagi kewalahan, di sini si Shizuku itu menghampirinya gitu cuy dan ngasihin ucapan semangat untuk kakaknya. Meskipun ya si Moriyama di sini tuh malah fokus ke opainya si Shizuku. Ya di sini setelah si Shizuku nawarin kakaknya buat makan, si Shizuku itu rada ke flashback gitu cuy sama kenangannya yang merindukan kepergian kakaknya dulu lewat sebuah manga. Sembari ya si Shizuku itu bercerita kalau dirinya tuh juga pengen mengenal soal pekerjaan kakaknya melalui bergabung dengan klub manga yang ada di kampusnya. Ya di sini pas mendengar kalau si Shizuku itu mau bergabung ke klub manga, si Moriyama kaget gitu cuy. Karena ya bisa aja si Shizuku itu deket-deket sama wibu yang suka ngongkang di klub tersebut. Cuman ya karena ini keputusan si Shizuku, si Moriyama itu pada akhirnya cuman ngebiarin aja keputusan yang diambil sama si Shizuku. Nah, di lain sisi, saat malam harinya si Moriyama kembali bekerja, si Moriyama itu ngelantur gitu cuy. Kalau ya mungkin one day si Shizuku itu bakalan meninggalkan dirinya saat punya pacar nanti. Bahkan ya dia tuh ngehalu kalau si Shizuku itu bakalan punya anak gitu cuy nanti. Sembari ya di sini ya si Moriyama itu yang lagi ngegambar ilustrasi dari si Shizuku yang lagi diewe sama pacarnya. Cuman ya di sini kayaknya gitu kan si Moriyama itu malah kebablasan gitu cuy. Pada saat dia tuh lagi gambar ilustrasi, di sini malah dia tuh marah dan mengorat-orat gitu cuy gambarnya. Sembari ya dirinya tuh bilang kalau si Shizuku itu adalah miliknya. Sembari ya malah di sini dirinya itu mengskidi si Shizuku anjir. Sumpah dia MC halu banget anjir. Sampai ya di momen ini ya kan si Shizuku yang ngeliat kakaknya itu bekerja terlalu malam itu bilang gitu cuy, apakah dirinya itu lagi baik-baik saja atau enggak. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya Shizuku yang mau minta izin keluar untuk menghadiri acara klub manganya. Di sini ya pas Shizuku itu mau pergi, Shizuku lupa itu cuy kalau ya HP-nya dia itu masih ketinggalan di rumah. Cuman ya di sini pas mau balik Shizuku itu kayak diem diri gitu cuy di depan pintu. Sembari ya Shizuku itu mendengar kekecewaan dari kakaknya gara-gara ya mungkin aja si Shizuku itu nanti bakalan pergi meninggalkan kakaknya. Sembari ya si Moriyama itu bilang kalau ya dirinya itu pengen si Shizuku itu selalu jadi adiknya. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin Shizuku tersentuh dan malah enggak jadi pergi cuy. Dan malah ya di sini Shizuku itu malah ngadain perayaan kecil-kecilan di rumahnya. Sembari ya di sini Shizuku itu ngasih perhatian gitu cuy kalau ya kakaknya itu udah bekerja terlalu keras. Nah, panel cerita berganti cuy. Saat si Moriyama itu bertemu dengan editornya, si editornya dia itu ngasih saran gitu cuy. Sekaligus ya si editor itu juga pengen ngajak si Moriyama buat ke acara minum-minum buat merayakan keberhasilan karyanya. Cuman ya di sini pas si Moriyama itu bercerita ke Shizuku kalau dirinya sebenarnya enggan menghadiri acara tersebut. Cuman ya karena ini kayak acara merayakan keberhasilannya, jadi sama si Moriyama dia tuh mutusin kayak mau pergi aja, tapi ya jangan terlalu berekspektasi sama dirinya yang seorang nolep. Dan di sini ya menanggapi ucapan dari kakaknya, si Shizuku itu bilang gitu cuy kalau ya dia juga itu ada acara minum-minum sama anggota klubnya juga. Dan di sini pas ngeliat penampilan si Moriyama, si Shizuku itu bilang kalau kakaknya itu harus menjaga penampilannya dan dia itu nyuruh kakaknya gitu cuy buat mencukur jenggotnya dia. Dan di sini pas si Shizuku itu sedang merapikan rambut kakaknya, di sini si Shizuku malah terpana gitu cuy sama ketampanan dari kakaknya yang kayak eren anjir. Dan di sini ya si Shizuku itu sambil menahan diri dan ngerasa kayak sedih gitu bilang gitu cuy kalau ya mungkin kakaknya nanti itu bakalan jadi mangaka terkenal dan didekati banyak wanita. Coba ya di sini kayak si Shizuku tuh nahan perasaannya gitu cuy. Cuman ya pas udah ngucapin hal yang kayak begituan, si Shizuku di sini malah mengambil kesempatan gitu cuy buat mengambil foto dari si Moriyama. Coba nih sumpah
Sumpah di sini gue kagak expect gitu cuy. Pada saat ya si Shizuku itu mengambil fotonya si Moriyama, sesudah momen tersebut si Shizuku itu malah pergi ke kamar mandi gitu cuy. Sembari ya di sini dirinya itu ngelakuin masturbasi, ngegunain foto kakaknya anjir. Buset lah kelakuannya sama persis berarti dong. Sembari ya di sini ya kan si Shizuku itu ngelantur dan bilang gitu cuy, kalau ya semua hal dari kakaknya, entah dalam hal baik atau buruk, dirinya itu udah tahu semua. Dan panel cerita itu berganti cuy. Nah, saat si Moriyama itu menghadiri acara minum-minum bareng sama para editor dan mangaka yang lain, si Moriyama yang nolep itu dirinya nggak bisa mengikuti pembicaraan mereka gitu cuy. Saking nolepnya dia dan saking antusiasnya para mangaka dan editor yang pada berbincang. Sampai ya di sini si Moriyama pas lagi tertekan kayak gini, dirinya itu malah dikejutin gitu cuy sama kemunculannya si Shizuku yang juga ngadain acara di tempat tersebut. Sampai ya gara-gara hal ini itu ngebikin si Moriyama yang terkejut ya kan, dirinya itu kayak mendengarkan pembicaraan dari si Shizuku. Cuman ya yang bikin lebih kaget lagi, si Moriyama itu malah mendengar gitu cuy, kalau ya kawannya si Shizuku itu bilang kalau perawakannya si Shizuku itu mirip banget sama karakter manga yang dia baca. Mulai dari rambut, wajah, sampai tai lalat di bawah matanya pun itu sama persis. Cuman ya di sini temennya Shizuku itu bilang kalau ya Shizuku itu gak boleh membaca manga tersebut karena manganya tuh manga ecchi. Hingga ya pas temennya Shizuku itu dipanggil sama kawan lainnya, di sini Shizuku itu malah digoda gitu cuy sama senpai ya, yang heran gitu cuy apakah Shizuku itu tertarik sama manga ecchi. Sampai ya gara-gara hal ini ya kan, itu ngebikin si Moriyama yang gede gitu cuy ngedengerin pembicaraan mereka. Di sini si Moriyama itu langsung menghampiri si Shizuku sembari kayak pura-pura menumpahkan minuman gitu cuy kepadanya. Sampai di sini itu ngebikin si Shizuku terkejut. Cuman ya di sini si Shizuku itu sadar atas perbuatan kakaknya dan dia itu bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke toilet. Sembari ya di sini si Shizuku itu memanggil kakaknya gitu cuy. Nah, pada saat si Moriyama itu udah sampai di toilet, di sini ya si Shizuku itu kayak ada marah gitu cuy sama kelakuan dari kakaknya. Cuman ya di sini pas si Moriyama itu nawarin jaketnya buat dipakai sama si Shizuku bilang kalau kakaknya itu selalu ngebantunya. Sama seperti dulu saat si Shizuku itu masih kecil dan kagak bisa pulang gara-gara dia nggak bawa uang buat ngebeli tiket kereta. Makanya ya di sini si Shizuku bilang gitu cuy kalau ya kakaknya kali ini itu berasa seperti pahlawan baginya. Cuman ya di sini pas si Moriyama itu ngasihin jaketnya dan pengen keluar dari toilet, si Moriyama di sini tuh malah kejebak gitu cuy gara-gara ada orang yang juga pengen masuk ke toilet. Cuman ya di sini si Shizuku itu dengan tenang bilang gitu cuy kalau dirinya itu pengen berganti pakaian dan menyuruh kakaknya buat balik badan. Cuman ya yang namanya Shizuku juga cabul, dari belakang dia itu malah pengen berasa nyerang kakaknya anjir. Padahal ya dari depan kakaknya itu juga terangsang anjir. Buset dah. Nah, singkat cerita itu cuy, di keesokan harinya ya kan saat si Moriyama itu lagi gambar manganya, si Moriyama itu dapat kabar kalau editornya itu udah mendapatkan asisten baru untuknya. Cuman ya di sini sama si Moriyama itu nggak digubris gitu cuy, dan dia itu menyapa Shizuku sembari dia bilang kalau dia tuh pengen ke toilet sebentar. Cuman ya pas si Moriyama itu pergi ke toilet, Shizuku di sini malah mengintip isi HP kakaknya dan dirinya itu kayak berasa jengkel banget gitu cuy. Karena ya editornya si Oni-chan itu bilang gitu cuy kalau asistennya si Oni-chan adalah seorang gadis yang berusia 20 tahun. Nah, singkat cerita cuy, tibalah hari di mana asistennya si Moriyama itu datang. Dan betapa terkejutnya ya kan, karena ya asistennya si Moriyama di sini itu adalah temennya si Shizuku. Ya di sini ngeliat kedatangan gadis ini ya kan, si Moriyama itu berasa kena interogasi gitu cuy. Karena ya gadis ini itu heboh banget. Sampai ya di sini mereka itu malah dikejutin sama kedatangan si Shizuku di hadapan mereka. Ya sontak gara-gara hal ini akan itu ngebikin temennya si Shizuku di sini keheranan gitu cuy. Ngapain si Shizuku itu ada di sini? Bahkan ya dia itu menebak kalau ya apakah si Shizuku itu adalah pacarnya si Moriyama. Cuman pasti jelasin ya kan kalau si Shizuku itu adalah adiknya. Di sini temennya si Shizuku itu sadar gitu cuy kalau ya manga yang dia baca dan karakternya itu mirip banget sama si Shizuku, itu kayak berarti modelnya itu adalah si Shizuku.
Sontak ya gara-gara hal ini ya kan. Itu bikin temennya Shizuku ngajak si Moriyama buat ngobrol empat mata, buat ngebikin si Moriyama menjelaskan mengenai hal ini. Cuman di sini pas si Moriyama ngejelasin kalau ya karakter itu ngambil modelnya dari Shizuku, di sini ya temennya Shizuku itu ngerasa jengkel gitu cuy, karena ya dia itu menganggap Shizuku adalah orang suci. Namun di sini malah sama si kampret ini itu malah dijadiin model erotisnya dia. Buset dah. Jadi kayak di sini ya kan temannya Shizuku itu bilang gitu cuy, kalau dirinya itu bakalan ngawasin kelakuan dari si Moriyama biar dia itu enggak ngelakuin apa-apa sama adiknya sendiri. Cuman ya di sini pas temannya Shizuku itu balik, si Shizuku itu sadar gitu cuy sama perubahan wajahnya si Oni-chan. Dan di sini ya Shizuku tuh ngerasa kalau sama Oni-chan tuh kayak rada tertekan gitu cuy. Hingga ya pada akhirnya pada saat Shizuku itu menyapa kakaknya, sembari Shizuku juga memindahkan kakaknya yang lagi terkapar gegara mabuk, dirinya di sini tuh diem gitu cuy di atas kakaknya, sembari dirinya itu bilang kalau dia tuh pengen lebih berguna untuk kakaknya. Cuman gebleknya Shizuku pas diem di atas kakaknya, di sini dia malah ngebuka celana kakaknya dan ngekulup jet tempurnya si Moriyama. Bangsat anjir kata gua. Sebenarnya di akhir ya kan setelah dirinya tuh ngekulup jetnya si Moriyama, di sini dirinya bilang kalau dia itu adalah adiknya si Oni-chan dan Oni-chan itu adalah Oni-chanku dan aku adalah satu-satunya adik dari Oni-chan. Ustaz di sini gua gak habis pikir anjir. Sepertinya ya di sini Shizuku itu kayak cewek yandere anjir. Iya. Dan ya pada akhirnya gitu cuy, di sini saat hari itu udah berganti pagi ya kan, panel cerita kali ini itu ditutup gitu cuy dengan Shizuku yang pada akhirnya tahu gitu cuy, karena ada tukang paket yang datang ke rumahnya sembari dirinya itu tahu kalau semua paket tersebut itu berisi majalah dari kakaknya yang ilustrasi gambar ya itu sama persis sama dia. Ya di sini GG-nya kata gue dia bukannya marah itu cuy, tapi malah bangga anjir. Dia bangga dijadiin bahan erotisnya kakaknya. Buset. Ya, jadi gimana menurut kalian kan buat part kedua kali ini? Di sini sumpah kata gue sih ya baik banget, tapi masih kurang anjir. Di part ketiga lah mungkin kita bakalan bahas lagi. Jadi gimana menurut kalian? So ya mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan gua di sini untuk diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.